Anda kaum wanita, mungkin kata salon sudah tidak asing lagi bagi kalian. Pada umumnya, banyak wanita muda yang berdatangan ke bidang usaha kecantikan ini untuk melakukan perawatan diri. Namun, apakah hanya kaum muda saja yang bisa melakukan perawatan diri? Stigma pemikiran kalian pasti akan berubah setelah melihat video kegiatan salon berikut ini. Bagaimana tidak, terlihat jelas di sini bahwa customer dan hairstylist di salon ini semua dilakukan oleh wanita yang sudah berumur. Hebat bukan? Hal ini juga menjelaskan bahwa kreativitas dan aktivitas tidak melulu terbentur pada usia. Karena statement kalian seputar angka usia bekerja akan terpatahkan jika kalian mengetahui usia sang hairstylist sudah menginjak 90 tahun. Beberapa orang mungkin enggan untuk terus bekerja, namun tidak bagi Mabel sang hairstylist senior ini. Mabel Robinson memiliki ayah seorang barber dan Mabel sejak kecil ingin mengikuti jejaknya dengan memotong rambut teman-temannya. Setelah beranjak dewasa, Mabel memperdalam keahliannya di sebuah sekolah kecantikan. Mabel tidak suka duduk berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa, karena yang utama baginya, setiap hal yang kita lakukan, kita harus bisa menikmatinya. Sesuatu yang luar biasa, bukan? Pemirsa, Anda masih menyaksikan 60 menit inspiratif inovatif bersama saya Vicky Manengke. Dan kita sudah melihat sebuah tayangan yang mudah-mudahan bisa menginspirasi Anda. Bayangkan di usia 90-an masih aktif ya dengan usahanya dia dalam bidang usaha yang sama seperti Mary seputar salon. Mungkin ini ya Mer yang disebut ketika kita bekerja dengan passion. Jadi itu tidak ada batasan usia gitu. Sampai usia berapapun kita masih tetap mengerjakan hal yang sama dengan sepenuh hati gitu. Apalagi profesi hairdresser itu sebenarnya seniman. Jadi seniman itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu sebenarnya. Jadi mau objek modelnya seperti apapun, kalau dia punya kreasi ya dia akan ngerjain. Dan meskipun dia makin bertambah usia, sebenarnya jam terbangnya makin tinggi walaupun secara tenaga berkurang ya. Tapi saya yakin dia sangat-sangat udah ngelihat wajah orang, wah cocoknya potongnya begini, warnanya begini, dia udah tahu seperti itu karena jam terbangnya udah tinggi. Nah, Mary ini luar biasa loh pemirsa, karena di usia belum sampai mencapai 30 tahun, di saat banyak orang yang kerjaannya mungkin hangout sama teman-teman atau mall ke mall, salah satunya saya suka jalan-jalan ke mall, tapi dia sebelum umur 30 sudah membukukan sebuah prestasi. Namanya ada dalam majalah Forbes Asia, dalam 30 Before 30. Ini ada beberapa orang Indonesia yang nama-namanya termasuk dalam pengusaha muda yang diperhitungkan. Mary, luar biasa sekali kamu. Terima kasih, mohon doanya selalu. Iya. Gimana rasanya? Waktu itu kamu dihubungin untuk itu, kamu apply atau bagaimana sampai tiba-tiba nama kamu ada di majalah itu? Ya, ini teman-teman saya juga kaget, keluarga saya juga kaget, kok bisa? Jadi kalau dari saya memang awal 2016 memang dihubungi oleh editor Forbes yang di Hong Kong. Jadi kamu termasuk salah satu shortlist, belum kandidat ya, shortlist nih. Kamu kirimin profil kamu, kemudian usaha kamu kayak gimana secara singkatnya. Shortlist itu apa sih, Mbak? Shortlist itu adalah daftar pendek sebelum kita dipilih, benar-benar dipilih. Jadi tentu sebelum dipilih kan ada beberapa kandidat pilihan. Nah di sana saya sampai reply ulang ke dia, is this hoax? Karena saya ngerasa yakin loh. Gitu. Dikirimin via email atau via WhatsApp? Kalau WhatsApp banyak yang hoax ya. Iya, SMS gitu ya jangan-jangan ya. Jadi sana saya juga bertanya, emang kriteria pemilihan saya masuk ke shortlist itu apa? Saya pengen tahu. Karena setahu saya Forbes pastinya memfitur orang yang milioner, yang benar-benar udah kaya banget, atau usaha-usaha yang menurut orang masa kini adalah ya kekinian, misalnya IT, bikin Snapchat dan seterusnya. Dan di sana dia meyakinkan saya bahwa kita menyaring profil kamu juga berdasarkan profil usaha, bukan profil pribadi. Profil usahanya apa, unik atau enggak, dari segi finansialnya bagaimana, kemudian menyelesaikan masalah atau ada nilai value added tambahan dari sisi creativity-nya. Ya udah saya submit aja tanpa berharap banyak. Kemudian awal Maret 2016 diumumin. Dia nggak ngubungin saya, tapi udah langsung go viral melalui channelnya Forbes sendiri. Saya lihat dari Indonesia ada beberapa teman-teman saya juga yang saya tahu memang usahanya jauh lebih lama dari saya. Jadi kaget iya, terharu iya, tapi juga sekarang sih lebih ke arah wah
jangan sampai gue malu-maluin nih. Udah masuk Forbes, jangan sampai gue bikin kesalahan yang konyol. Ini udah sebuah tangga yang besar banget soalnya. Yes. Ini adalah elevation ya, benar-benar breakthrough. Kamu sempet tanya nggak ke Forbes, kenapa saya? Apa yang membuat saya akhirnya ada di list masuk majalah itu? Yes, ketika kita tahun kemarin berarti 2016 juga ada summitnya di Singapura. Jadi kita semua ketemu sama teman-teman yang juga menerima penghargaan yang serupa. Saya juga saya memperhatikan usaha mereka tuh apa sih? Nggak melulu usahanya online, nggak melulu usahanya digital. Ada juga yang usahanya offline seperti saya. Ada juga yang lebih ke jasa perorangan. Tapi di sana saya melihat satu memang unik. Kembali ke editornya juga menjelaskan di acara tersebut, penghargaan ini memang diberikan untuk mereka-mereka yang unik. Oke. Unik itu bukan selalu melulu karena nyeleneh, enggak, unik yang bagus ya. Unik yang bagus dan juga komersial. Tentu ada nilai komersialnya, bisa manfaatnya dirasakan oleh yang pemilik usaha atau jasa tersebut, dan juga value tambahan, benefit tambahan untuk usernya, consumernya atau kliennya. Kemudian tentu saja yang kedua, faktor finansial. Sehat nggak usaha Anda? Jangan hanya karena unik tapi nggak ada cash flow-nya, percuma. Nggak jadi unik gitu namanya. Nyeleneh. Jadi cuma keren-keren gitu aja. Exactly. Tapi ternyata segi bisnis nggak benar-benar menguntungkan. Nggak jalan. Yang ketiga berkaitan dengan long term. Finansial berkaitan dengan sustainable. Kalau finansialnya cuma ya 1-2 bulan kece lah usahanya, mungkin karena modal juga kuat. Tapi kalau misalnya klien tidak membeli, percuma. Kita nggak bisa terus-menerus menyuntik dana ke usaha tersebut. Berarti usaha itu bukan usaha namanya, main-main. Gitu. Nah, selain dari kebanggaan dari diri kamu dan kebanggaan orang-orang sekitar, saya kalau jadi temennya Mary, saya langsung makin dekat aja sama Mary nih kalau begitu lihat Mary ada di majalah Forbes. Mer, mau makan di mana Mer? Gitu, langsung berusaha ngedeketin kamu kan. Nah, selain itu apa yang akhirnya dari nama kamu ada di majalah Forbes itu akhirnya berefek apa sama hidup kamu, Mer? Yang pasti networking makin meluas, banyak teman-teman media yang meliput. Ya seperti kami sekarang. Seperti teman-teman begitu bangganya memanggil kamu dan kamu ada di sini. Terima kasih. Jadi di sana membuka banyak pintu opportunity lainnya. Saat ini saya saya punya 2 mainan baru. Yang pertama, yang satu adalah salon kuku. Saya mencoba masuk ke salon kuku, memang namanya Ku Studio. Jadi main ke kuku, eyelash extension. Jadi sedikit berbeda dengan Bloomberg. Di ombre juga. Boleh dicoba ya Mas Feki ya. Nah, yang kedua saya mau masuk ke digital startup. Bentuknya bagaimana? Nanti saya update kalau sudah launching. Jadi artinya kamu makin semangat ya dengan adanya nama kamu diakui di Asia, bahkan dari sebuah majalah yang berkredibilitas tinggi. Kamu makin semangat untuk apa nih, ekspansi apa lagi? Kamu membayangkan kamu 5 tahun, 10 tahun ke depan akan seperti apa sih, Mary? Pertanyaan yang bagus, karena saya juga selalu berpikir tentang itu. Iya kan? Kalau pengusaha biasanya mereka udah ngapain ya? Saya harus jadi seperti apa ya gitu? Exactly. Karena 1 tahun waktu itu berlalu sangat cepat. 1 tahun itu sama dengan 12 kali gaji. Berarti saya 12 kali gaji karyawan berarti ya. Nah, paling nggak dalam 2-3 tahun ini saya harus mematangkan sistem yang sudah ada. Jangankan 2-3 tahun. Tahun ini PR saya mematangkan SOP. Jadi usaha tersebut sudah bisa autopilot, berjalan dengan sistem yang ada. Kemudian mendelegasikan ke supervisor atau manajer yang sudah ada di tempat. Kemudian dari situ saya bisa ekspansi, saya bisa lebih step back 1-2 steps, tapi untuk memikirkan strategi bisnisnya, strategi berkembangnya bagaimana. Karena saya nggak bisa mikir strategi kalau tiap hari saya juga berkecimpung di operasionalnya. Kemudian di sana membangun networking itu sangat penting sekali. Tadi kalau ada reputasi yang bagus itu salah satu modal juga ya. Jadi ketika ngobrol sama orang, mau pitching idea, saya punya ide begini, gimana menurut Anda? Ataupun kita berhubungan dengan supplier, dengan vendor, dengan siapapun itu. Jadi orang yang kita ajak kerjasama juga cukup segan. Ini orang juga nggak main-main, niat juga kerjanya. Gitu. Mungkin banyak orang tidak menyangka ada di posisi kamu, posisi seorang yang sangat kreatif gitu ya, dengan rambut mungkin yang orang menganggapnya, oh ini dunia yang hura-hura gitu istilahnya. Tapi kamu dengan pemikiran kamu mikirkan segala sesuatunya. Bagaimana kamu punya kreativitas, gimana cara melobi sesuatu, gimana cara memanage sesuatu. Itu sesuatu hal yang luar biasa. Setelah ini saya akan balik lagi, saya mau nanya sama kamu sebenarnya apa yang kamu lakukan di waktu senggang kamu. Kayaknya kamu sibuk banget bikin kreativitas, apalagi salon kamu dibilang studio kan? Studio dengan kreativitas yang ada, terus dengan ekspansi yang ada. Seperti apa kamu dengan waktu lenggang kamu, apa yang kamu lakukan? Dan saya juga pengen tahu juga pemirsa, kalau sekarang kita lihat dalam keadaan yang sukses, pasti ada strugglingnya juga. Ketika menghadapi klien yang akhirnya komplain, ketika menghadapi rugi dan sebagainya, bagaimana kamu menghadapi itu?
Pemirsa, Mary Elizabeth masih hadir bersama dengan kami di sini di 60 menit inspiratif inovatif. Jangan kemana-mana.